Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua jemaat Tuhan. Bersama-sama dalam kesempatan ini kita boleh menaikkan puji dan syukur atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita dari hari ke hari sampai pada saat ini kita ada sebagaimana ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami boleh menaikkan puji dan syukur hanya kepada Engkau Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana ada. Dalam kesempatan ini kami juga akan bersama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas kami hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan sore hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah berdiri teguh dan jangan goyah, yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayat 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman Tuhan yang pada kesempatan ini bersama-sama kita telah baca, di mana di sana dikatakan oleh firman Tuhan mengajak kepada kita orang percaya yang untuk apa? Untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas apa? Atas kemenangan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Seperti di ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang tentunya inilah yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita, di mana Yesus telah menang. Menang atas apa? Menang atas dosa, menang atas maut, di mana Dia telah mengalahkan kematian itu, sehingga kemenangan itu diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kita orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa, orang-orang yang telah diberikan kemenangan atas maut di dalam kehidupan saudara dan saya, yang tentunya inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita syukuri, bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan menyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita, maka tentunya kita lah orang-orang yang akan mengalami kebinasaan, bahkan kematian kekal untuk selama-lamanya. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka Dia telah memberikan kemenangan itu kepada kita, sehingga kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan, orang-orang yang telah diberikan kemenangan, berikan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya melalui firman Allah yang kita sudah baca
dalam kesempatan ini membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu memuliakan, mengagungkan Tuhan melalui karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia telah mengalahkan maut dan memberikan hidup kepada kita, yaitu hidup yang penuh pengharapan, seperti dituliskan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Satu firman Allah yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tidak hanya memberikan kemenangan kepada kita, tetapi Dia memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan, di mana dikatakan bahwa Dia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, kita orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita, sia-sia pengharapan kita. Tetapi yang kita tahu bahwa Yesus telah bangkit antara orang mati, Dia telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, sehingga kemenangan itu diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita juga harus bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita oleh iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi dalam pembacaan kita, di mana dikatakan di ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang tentunya sangat ditekankan atau sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberikan kemenangan. Kita diberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena itu kita harus tetap pertahankan kemenangan. Kita harus terus kerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Di mana dikatakan, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya kita tetap percaya, kita tetap teguh dalam iman kita. Jangan kita digoyahkan dengan apapun ataupun masalah ataupun persoalan, ujian, cobaan yang seringkali datang di dalam kehidupan kita, seakan mau menggoyahkan iman kita, menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bila mana kita tidak teguh di dalam iman kita, maka tentunya kemenangan itu akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya kita yang sudah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita harus tetap teguh, tetap teguh dari Tetap teguh dari iman kita kepada Tuhan, dan jangan mau digoyahkan, jangan mau digeser dari iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang tentunya hari-hari ini seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, supaya kalau bisa iman kita menjadi goyah, kalau iman kita menjadi gugur melalui cobaan ujian yang
datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus pertahankan iman kita. Kita harus tetap teguh dan tidak boleh goyah ya dalam iman kepada Tuhan, supaya nanti ketika kita tetap teguh dan tidak goyah dalam iman kita, maka tentunya kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, tidak hanya kita harus berdiri teguh, jangan goyah, tetapi juga dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita harus tetap berdiri teguh, jangan goyah dalam iman kita, dan kita terus bergiat di dalam melayani pekerjaan Tuhan sesuai apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita, supaya kita terus kerjakan, kita terus melayani Tuhan sesuai talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita percaya pada akhirnya segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa kemenangan itu tetap kita pertahankan. Jangan kita menjadi goyah, tapi kita tetap teguh, kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, dalam apapun yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kita lakukan di hari-hari ini, bukan untuk manusia, tetapi kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu, maka kita percaya ada janji Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita yang percaya. Sebab dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia, artinya diperhitungkan oleh Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Ya, apakah dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, apakah itu perkara kecil ataupun perkara besar, kita harus kerjakan dengan segenap hati kita. Kita percaya janji Tuhan pada akhirnya akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, tetapi melalui ayat firman Tuhan yang mungkin kita sudah seringkali dengar, seringkali dikhotbahkan, tetapi dalam kesempatan ini biarlah firman Allah kembali meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita, agar kita tidak menjadi lemah dalam menghadapi segala hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kemenangan itu telah diberikan kepada kita, dan kita terus kerjakan kemenangan itu di dalam Yesus Kristus dengan berdiri teguh dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya segala sesuatu yang kita kerjakan akan diperhitungkan oleh Tuhan, di mana kita akan menerima upah yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menaikkan puji dan syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau Tuhan telah menang atas maut, menang atas dosa, menang atas segala kelemahan-kelemahan kami, dan kemenangan itu Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Engkau telah melepaskan, Engkau telah membebaskan kami Tuhan, Engkau memberikan keselamatan bagi kami, dan biarlah kami terus teguhkan hati dan iman kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, ujian cobaan tidak membuat kami menjadi lemah, tetapi membuat kami semakin hari semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami selalu giat dalam melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Tuhan berikan waktu di mana kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Untuk kami terus berkarya di dalam Tuhan, dan kami percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia, karena Tuhan telah menjanjikan kemuliaan yang Tuhan nanti nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni kami dalam segala kekurangan dosa kami alaskan puji syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
You